Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik di sini saya Dian Tutus Saitan dari NIM 12.25057. Ini saya akan menjelaskan dan akan mempresentasikan hasil UTS codingan yang saya buat, Pak. Dan di sini langsung ke soalnya saja. Pertama, soal UTS ulangan. Yang dimana sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang, struktur, salah menghitung stok, kesulitan mengetahui stok saat ini. Anda diminta membuat program sederhana berbasis command line untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Yaitu ketentuan umumnya program membaca input hingga menemukan triple dash. Setiap perintah dipaksa dengan triple dash pagar triple dash. Yang ketiga, sistem tidak perlu menangani error kompleks, cukup mengabaikan input yang salah. Tidak boleh berhenti sebelum ada triple dash. Setelah itu kita masuk ke soal pertama. Gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Format perintahnya kita bisa tengok di sini. ID pagar lebih kecil ID, lebih besar pagar, lebih kecil dari name, lebih besar dari pagar, lebih kecil dari quantity, lebih besar dari pagar, lebih kecil price. Setelah itu masukkan print yang dimana dia masukkan triple dash. Narasi soalnya, seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap hari, namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Sekarang setiap barang yang datang yang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah ADD. Setiap barang, ID unit, nama barang, jumlah barang, harga barang. Ketika perintah print dipanggil, sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Yang pertama, ADD menambahkan barang tidak perlu validasi, duplikasi, atau anggapan semua ID unik. Print menampilkan semua data sesuai urutan input. Setelah itu masukkan format outputnya ID, bitwise, name, quantity, bitwise price. Setelah itu kita masukkan contoh inputnya ADD B001, keyboard, pagar 10, 150.000, print, triple dash. Contoh outputnya B001, bitwise, keyboard, bitwise 10, 150.000, B02, bitwise mouse, bitwise 5, bitwise 50.000. Setelah itu kita masuk soal kedua yang dimana setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Format perintah out pagar lebih kecil ID, lebih besar pagar, lebih kecil quantity, lebih besar integer pagar, lebih besar quantity. Setelah itu masukkan triple dash. Narasi soal barang di gudang tidak hanya masuk tetapi juga keluar karena penjualan. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar atau out, menambahkan stok saat barang masuk kembali in. Namun sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan, abaikan. Jika quantity lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan mengabaikan. Terus aturannya out mengurangi stok, stok in menambahkan stok. Terus tidak perlu cek stok negatif atau anggap input valid. Contoh input ADD B001, keyboard, pagar 10, 150.000, out pagar B001, pagar 3 integer, pagar B001, pagar 2 print. Terus kita masukkan triple dash. Contoh outputnya B00 keyboard 9, bitwise keyboard 9, bitwise 150.000. Terus soal ketiga, pemilik toko ingin melihat data satu barang saja, bukan seluruh data. Format perintah detail pagar lebih kecil ID lebih besar. Soal karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil,
maka dia akan menampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Aturan tampilan hanya satu barang, format sama seperti print. Jika tidak ada, maka dia akan kosong. Contoh input ADD B01 kabel seperti yang di atas. Setelah itu contoh outputnya B02 bedwise mouse, bedwise 5, bedwise 50.000. Baik Pak, di sini kita langsung saja ke programan yang saya buat. Yang pertama, Enco Studio H ini digunakan sebagai masuknya input atau output printf dan fgets. Setelah itu std.h ini untuk fungsi seperti atoy dan atof. Setelah itu string.h untuk manipulasi string strcmp dan strcpi dan strstop. Nah, inilah kegunaan dari yang yang saya jelaskan Pak. Setelah itu define max barang, yang dimana define max barang ini untuk mendefinisikan jumlah barang maksimum barang yang bisa disimpan untuk 1000 barang Pak. Setelah itu masukkan struktur data, yang dimana struktur data itu type struct, char id 50, char name 100, integer stock, double harga barang, yang dimana cara ini sebagai tipe data dan id nama variabel dan array ini 50. Setelah itu char sebagai tipe data, nama juga, yang dimana ID ini untuk sebagai kode barang yang akan masuk dan nama barang juga, stok, jumlah stok, dan harga juga sebagai harga barang. Setelah itu kita masukkan ke barang gudang remix underscore barang, yang dimana kita masukkan juga integer jumlah underscore barang sama dengan 0. Itu gudang itu sebagai array untuk menyimpan sebuah barang, dan jumlah barang itu untuk menghitung barang-barang yang sudah ditambahkan ke dalam hasil codingannya yang akan di output nanti Pak. Terus integer cari indeks char id itu kita sebagai fungsi untuk mencari posisi barang berdasarkan ID-nya. Jadi si cari ini untuk mencari posisi si barang itu berdasarkan si ID-nya Pak. Setelah itu kita masukkan for integer i sama dengan 0, 1 lebih kecil jumlah barang, 1 plus plus, yang dimana si for ini sebagai loopingan dari semua barang yang akan dimasukkan Pak. Setelah itu kita masukkan if strcmp gudang i id sama dengan 0, yang dimana si if strcmp gudang ini untuk membandingkan ID input dan dengan ID gudang. Dia jadi mereka ini membandingkan si ID input dan ID gudang yang akan nanti dimasukkan Pak. Setelah itu return i, yang dimana return ini jika ketemu ataupun barang itu kembali indeks, dikembalikan ke indeksnya Pak. Setelah itu return min 1 jika tidak ditemukan, maka return min 1 itu jika tidak ditemukan maka returnnya itu menjadi minus 1. Setelah itu kita masuk ke void tambah barang, di mana char id, char name, integer kti, terus double barang, yang dimana fungsi untuk menambahkan barang baru si void ini sebagai penambahan barang ya Pak. Setelah itu kita masukkan if jumlah barang lebih kecil next barang, next underscore barang, yang dimana si if ini memastikan supaya jumlah barangnya itu sudah penuh ataupun belum Pak. Jadi si if ini akan mengecek barang-barangnya itu dan memastikan barang itu belum penuh Pak. Setelah itu strcpy gudang jumlah barang id strcpy gudang jumlah barang nama, yang dimana si strcpy ini untuk menyalin si id-nya ini untuk menyalin si id dan namanya itu ke array. Jadi si id ini akan menyalin si namanya ini ke si jumlah barangnya ke array-nya Pak. Setelah itu gudang
gudang eh, gudang jumlah barang stok sama dengan KTI yang dimana dia bakal memberitahu si isi stok dan harga dari barang itu, Pak. Setelah itu jumlah barang plus plus yang dimana dia akan menambahkan jumlah barang seluruhannya, Pak. Setelah itu kita masuk ke soal kedua yang dimana soal kedua ini sebagai barang keluarnya yang dimana kita akan masukkan barang keluar yang dimana char ID integer QTY yang dimana kita masukkan lagi if QTY lebih kecil sama dengan 0 return yang dimana jika jumlah dari barang ini tidak valid maka barang itu bakal keluar, Pak. Setelah itu kita masukkan integer IDX sama dengan cari indeks yang dimana si tipe data integer ini dengan nama variabelnya IDX ini bakal mencari posisi barang yang akan bakal dicarinya, Pak. Setelah itu kita masukkan if IDX tidak sama dengan min 1 gudang IDX stock minus sama dengan QTY itu jika barangnya ada yang kurang maka barang itu bakal dikurangi stoknya, Pak. Setelah itu barang masuk itu barang masuk char ID integer QTY if QTE sama lebih besar sama dengan 0 return sama seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Setelah itu tab 1 tampilkan semua barang yang dimana tampilkan semua barang itu dia seperti yang tadi saya jelaskan kegunaan void ini sebagai void ini untuk menambahkan barang baru. Terus kita masukkan tampilkan semua barang kita masukkan void tampil semua for integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari jumlah barang i plus plus print yang dimana si for ini sebagai loopingan semua barang yang akan dimasukkan nantinya, Pak. Setelah itu kita masukkan print f persen s dan d persen 1 f n yang dimana itu sebagai format outputnya dan ID-nya itu terus bitwise name, bitwise namanya, bitwise stock dan bitwise harganya. Dia untuk memisahkan si ID nama, ID stock dan ID harga yang akan ditentukan. Yaitu gudang I, masukkan gudang I, gudang I nama, gudang I stock dan gudang stok harga. Setelah itu kita masukkan ke soal ketiga yang dimana teks ketiga ini untuk melihat data satu barang. Setelah itu di sini di soal ketiga ini dia akan tampilkan detail yang dimana poin ini yang saya jelaskan tadi yang di pertamanya, Pak. Itu kita masukkan integer IDX untuk cari indeks ID itu supaya si tipe data integer IDX itu bisa mencari barang yang akan nanti dicarinya, Pak, di ID-nya. Setelah itu kita masukkan if IDX yang dimana if IDX tidak sama dengan min 1 itu jika sudah dicari barang tadi maka barang tadi tidak bakal ditemukan. Itulah kegunaan if IDX tidak sama dengan minus 1 itu supaya barang itu tidak ditemukan.
Setelah itu kita masukkan print S, print F, persen S, persen S, persen D, persen 1F. Itu si printf ini dia akan menampilkan data dari barang yang kita masukkan nantinya, Pak. Terus kita masuk ke integer main, yang dimana integer main ini untuk menyimpan integer main char baris array 256 sebagai penyimpanan input satu baris ya, Pak. Setelah itu kita membaca input yang dimana while f gets baris cj of baris stdin, yang dimana si while ini untuk membaca input terus sampai ke IOF nya. Setelah itu baris strcm baris itu untuk menghapus nui lainnya, sehingga di baris strc spn itu dia akan menghapus si nui lainnya, Pak. Setelah itu kita masukkan if strcmp baris triple dash sama dengan 0 break, yang dimana jika inputnya triple dash maka dia bakal berhenti. Setelah itu kita masukkan parsing perintah, yang dimana tipe datanya char, nama variabelnya perintah sama dengan stock baris pagar, yang dimana dia akan memisahkan berdasarkan si pagarnya ini, Pak. Terus perintah add, yang dimana perintah add ini kita masukkan char perintah structure baris pagar, dimana dia akan memisahkan juga barang-barang yang ada di variabel itu dan akan memisahkan berdasarkan pagarnya, Pak. Setelah itu kita masukkan char id structure null pagar char nama sama dengan structure null pagar char qty underscore str sama dengan structure null pagar sampai selanjutnya, Pak. Itu dia bakal mengambil data dari inputan yang kita akan jalankan nantinya, Pak. Setelah itu kita masukkan if id name qty underscore str harga tambah barang id name atau dan qty str atau harga str, itu dia akan mengkonversi string angka lalu bakal disimpan ke namanya nanti ya, Pak. Setelah itu kita masukkan else if strcp perintah out sama dengan 0. Setelah itu kita masuki char id struct null pagar char kcstr struct null pagar. Setelah itu kita masukkan if id kt underscore str barang keluar, terus id atau qty underscore str itu untuk dia mengurangi stok yang ada di tipe data ya. Setelah itu kita masukkan ke perintah in, yang dimana strcmp perintah out sama dengan 0, itu dia akan menambahkan stok yang ada nantinya setelah kita run. Setelah itu else if, yang dimana else if ini strcmp perintah sama dengan 00, dia bakal menampilkan semua barang yang akan kita terminalkan nantinya, Pak. Itu perintah detail, yang dimana else if strcmp perintah detail sama dengan 00 char id structure null pagar if id tampilkan detail id, dia akan menampilkan satu barang yang akan kita batalkan nanti. Setelah itu akhir program, yang dimana return 0, maka program bakal selesai. Baik, Pak, di sini saya akan menterminalkannya dengan memakai
command prompt, di mana kita bakal ketik gcc c min o. Oke, setelah itu kita masukkan oke. Nah, kita akan masukkan contoh inputnya, yang mana tadi kita masukkan contoh input yang pertama dari soal pertama, yaitu masukkan contoh inputnya add bit os, semua ini kita masukkan, Ctrl C, kita masukkan, dan maka hasilnya B00 bit OS keyboard 10, keyboard bit OS 10. Dan di sini kan disuruh pagar ini tadi untuk memisahkan si B001 dan keyboardnya ini dan 10 nya ini. Itulah kegunaan dari bit OS, yaitu sehingga dia akan memisahkan semua barang-barangnya itu, sehingga dia bakal menjadi barang yang teratur. Setelah itu kita buat triple dash. Setelah itu kita masukkan lagi soal kedua, yang dimana soal keduanya itu dia akan memasukkan contoh inputnya seperti ini, C. Terus kita masukkan konsol V, ST. Terus setelah ini maka hasilnya bakal seperti di output soal yang di soalnya Pak, yang dimana B001 keyboard 9.150.000, yang dimana garisnya ini kegunaannya untuk memisahkan si B001 dan si keyboard, dan 9 juga, dan si 150.000 nya Pak. Jadi garis ini kegunaannya untuk memisahkan semua barang-barang yang ingin dimasukkan Pak. Setelah itu kita akhiri dengan triple dash. Sorry Pak, triple dash. Setelah itu kita oke kan. Lanjut ke soal berikutnya. Kita masukkan lagi soal berikutnya. Untuk C, untuk V kan. Setelah itu kita enter, yang dimana soal ketiga itu outputnya sama, dimana outputnya itu B002 dan bitwise mouse nya itu sama, terus dia memisahkan dengan 5, dan harganya sini program saya sudah berjalan dan program saya sudah bisa diterminalkan Pak. Nah, sini kalau saya ada salah kata ataupun saya kurang bisa menjelaskan, dimohon maafkan Pak. Terima kasih Pak.